ter tergali ya, tetapi di sini mereka sampaikan juga bahwa mereka pakai yang namanya Halwa, First Level of Traditional Quranic School. Mereka sampaikan itu ya. Dan ini saya kira menjadi perhatian kita. Kita jauh sekali, apalagi dibanding dengan Yahudi ya. Mereka yang hari ini memimpin untuk bersekolah ini ya. Oke. Kemudian sementara itu yang lain yang bisa kita lihat adalah soal perkembangan satu dekade partisipasi pendidikan ya dari tahun 2010 ke 2020. Ini Indonesia tentu ya, kalau ini Indonesia ya. Di sini kita lihat bagaimana meski akses terus meningkat, partisipasi pendidikan masih rendah di jenjang menengah, tinggi, dan PAUD. Masih rendah ya, apalagi kalau kita bicara jenjang pendidikan tinggi. Dan yang sedihnya PAUD juga ternyata rendah ya. Masih banyak anak sekolah yang tidak memperoleh layanan pendidikan, putus sekolah, dan seterusnya lah. Ini saya kira teman-teman bisa membaca cepat. Nah, dari situ kita kemudian melihat bagaimana sebenarnya kita harus meng-create program dengan landasan program yang ada. Yang pertama apa? Yang pertama tentu saja tujuan bernegara ya. Tujuan bernegara ini mutlak teman-teman. Inilah alasan kita bernegara hari ini. Ini alasan kita merdeka hari ini ya ini. Karena kita ingin mencapai yang namanya melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah ini yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini tujuan negara yang mungkin hari ini anak-anak kita saya nggak tahu ya, karena karena saya memulai karir sebagai guru PPKN, saya ngelotok banget ini ya. Jadi tujuan negara ini tidak akan diubah. Karena ini kita bernegara ya ini tujuannya ya. Kemudian kita juga lihat SDGs poin 4 ya, quality of education, lalu ada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peta jalan di Kemdikbud ya. Saya kira teman-teman bisa lihatlah di zakat di SDGs ya. Lalu di peta jalan Kemdikbud juga ya bisa dilihat. Nah, dari sinilah kemudian Basnas mulai pendidikan Basnasnya nih mau gimana sih? Ya. Sejak berdiri 2001 memang fokus di program pendidikan, tapi kita pastikan bahwa ini memang harus didesain secara serius ya. Dari 2001 misalnya sempat ada alumni yang namanya beasiswa Selamatkan Tunas Bangsa. Ini alumninya adalah anak-anak yang selamat dari tsunami Aceh ya. Jadi tetapi ini perlu diseriusin. Salah satunya sudah menjadi gecik, sudah menjadi kepala desa ya di Aceh. Kita harus membantu dia seperti apa. Nah, dari sinilah kita sepakati bahwa kita akan melakukan program pendidikan dengan proses alur seperti ini ya. Yang pertama proses seleksi. Proses seleksi yang pertama harus pihak ketiga. Basnas dananya dana zakat, dananya orang. Nggak boleh hanya Basnas sendiri yang nentuin. Kalau kita sendiri yang nentuin, artinya apa? Artinya mungkin ada kong-kali-kong di situ. Karena itu kita pastikan ada pihak ketiga. Ketika kita bicara kerjasama dengan kampus, awalnya daftarnya di Basnas. Basnas seleksi untuk kemiskinannya. Lalu kita serahkan ke kampus untuk kampus melakukan verifikasi dan perankingan. Verifikasinya terkait apa sih? Ya terkait misalnya jangan sampai dong beasiswanya double ya. Jangan sampai dong anak ini sebenarnya banyak melanggar dan seterusnya. Beasiswa riset kita minta peneliti yang akan melakukan penilaian ya, mana yang mumpuni. Beasiswa kemitraan kita minta teman media massa Republika dan Perhimpunan Filantropi untuk membantu menilai proposal-proposal. Pun beasiswa-beasiswa lainnya. Intinya pihak ketiga adalah keharusan dalam proses seleksi. Nah, setelah proses seleksi diumumkan ada yang namanya pembinaan. Pembinaan ini jadi penting karena sekali lagi ketika kita bergerak di pendidikan, kalau dana zakat meskipun ada fisabilillah, tapi kebanyakan kita mengambil mustahiknya fakir miskin. Dan ada penelitian dari teman-teman ADB ya, yang judulnya Effect of Growing Up Poor on Labor Market Outcome, Evidence from Indonesia. Ini penelitian longitudinal ya, yang menyatakan bahwa kalau anak itu tumbuh dalam keluarga miskin selama 18 tahun, jadi dari kecil sampai 18 tahun tuh dia hidup di keluarga miskin, maka dia akan tetap miskin ketika dewasa.
meskipun sudah diintervensi dengan pendidikan, sudah diintervensi dengan bantuan langsung tunai, sudah diintervensi dengan BPJS Kesehatan Mandiri, dia akan tetap jauh miskin. Kenapa? Bahkan hitungannya tuh, hitungan dari penelitian ini, teman-teman nanti bisa baca penelitiannya, PDF-nya lengkap. Di situ disampaikan, ketika mereka sama-sama bekerja pun, nanti gajinya itu 87% lebih rendah. Jadi misalnya ada 2 orang anak, sama-sama nih udah lulus SMA lah, atau lulus kuliah. Yang satu 18 tahun dalam kemiskinan, yang satu memang keluarga berada. Ketika dia bekerja nanti, si miskin ini, si anak miskin ini 87% dia akan lebih rendah gajinya. 87%, gede sekali kan ya, jauh ya benar. Nah, saya ingat ketika saya posting ini di medsos, orang pada ngomong, nggak mungkin begitu. Loh, penelitian ini penelitian longitudinal, dan penelitian ini ternyata diamini oleh penelitian di berbagai negara, nggak hanya di Indonesia, ya. Jadi efek of growing up poor, efek hidup dalam kemiskinan itu begitu dahsyatnya. Karena itu, ketika kita melakukan program pendidikan, termasuk beasiswa dalam hal ini, kita pastikan kuncinya ada di pembinaan. Pembinaan inilah yang akan membantu anak-anak miskin dapat yang namanya pengalaman bermakna. Memantik bagian-bagian dari otaknya untuk terus bekerja. Nah, dari situ mereka akan melakukan lompatan untuk berprestasi. Untuk selanjutnya kita lakukan kaji dampak dari program-program ini. Kaji dampak ini ada 2 nih keuntungannya. 1, ini akan menjadi sertifikasi publik bahwa program kita beneran loh dilakukannya, karena kita ngomongnya kan di simposium yang resmi ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini kesempatan untuk SDM kita, anak-anak muda untuk berkembang. Teman-teman, tidak banyak anak muda yang mau terus di dunia filantropi. Nah, kaji dampak, diseminasi kaji dampak adalah bagian dari merawat SDM. Merawat SDM bahwa anak-anak muda ini boleh mereka terbang untuk menjelaskan kerja-kerja mereka. Membagikan ini kepada dunia. Ya. Nah, ini misalnya yang saya ceritakan ya, contohnya ini di beasiswa Cendekia Basnas. Ya, bagaimana nih di sini diwawancara kita sampaikan nggak boleh beasiswa ganda, tidak boleh ada catatan buruk dari kampus, dan ada home visit ya. Home visit dengan kita tour online, tapi banyak kampus yang memutuskan bahwa mereka datang ke sana, ke rumahnya, dan mereka cerita ternyata anak kita begini ya. Satu hal yang menyenangkan bahwa saya belajar dari mengelola beasiswa Basnas ini, orang-orang baik di Indonesia ini banyak, orang-orang yang bekerja dalam diam. Teman-teman di kampus itu sekelasnya dokter-dokter loh. Kita kerjasamanya dengan rektorat. Mereka itu dokter, bahkan ada yang profesor, tapi mereka dengan rendah hati mau membantu kita, memverifikasi anak-anaknya, dan bahkan nanti menjadi mentornya. Ya, jadi nggak usah khawatir. Indonesia ini tidak kekurangan orang-orang baik ya. Saya enaknya kerja di dunia filantropi, teman-teman akan ketemu banyak orang-orang baik ya. Di medsos, di dunia nyata kita banyak ketemu berita-berita buruk, tapi di sini kita ketemu dengan orang-orang baik ya. Oke. Nah, yang berikutnya yang tadi saya sampaikan, fokus keumatan, fokus kebangsaan. Ketika kita menggunakan dana zakat, kita pastikan bahwa kebermanfaatannya dirasakan mustahik, pasti ya. Tetapi kita harus memperluas manfaat zakat ini. Bagaimana ketika kita fokus umat, oke, umat Islam, tapi ada bangsa Indonesia dengan berbagai macam keragaman ini akan ikut merasakan ini. Akan ikut merasakan ini. Dan ini sangat mungkin dilakukan ya. Di sini saya tulis ada inisiasi yang kita lakukan. Oke, saya contohin 2 beasiswa kita. Beasiswa Cendekia Basnas misalnya ya. Fokus keumatannya clear lah. Ini untuk mustahik, fakir miskin, harus muslim. Ya, kemudian kita juga upaya lah mengembangkan indeks capaian peserta beasiswa ICB ya. Supaya seperti apa nih? Tetapi kita harus ingat ada fokus kebangsaan di sana. Ada anak-anak yang enggak menjadi bagian ini. Beasiswa Cendekia Basnas hanya sedikit, Bu, hanya 1.000 orang, betul. Yang daftar 5 kali lipatnya, betul. Terus sisanya ngapain dong? Sisanya ayo dong, ikut kita.
kita ada pembukaan terbuka, ya. Ada pembukaan kita yang bisa diikuti melalui kanal YouTube. Jadi teman-teman yang non beasiswa Cendekia Basnas boleh. Kita juga pastikan kita bikin catatan dari apa yang telah kita lakukan. Inilah yang kita simpan di laman kita menjadi buku elektronik yang bisa diunduh bebas. Silahkan membaca ini untuk mendapatkan kebermaknaan, ya. Kemudian beasiswa riset Basnas misalnya. Fokus keumatannya jelas, ini hanya untuk mereka yang penelitiannya akan meningkatkan literasi zakat. Penelitiannya terkait zakat. Hanya itu aja. Tetapi kita di sini juga bicara yang namanya fokus kebangsaan. Yang menikmati langsung adalah peserta beasiswa riset Basnas. Tapi kita lakukan paparan hasil riset tiap bulan. Buat apa sih? Buat menjelaskan ke masyarakat Indonesia, ini ya ada riset yang bisa Anda kembangkan lebih jauh. Ada riset yang programnya mungkin bisa direplikasi. Ada riset yang misalnya ya mungkin cocok untuk teman-teman yang hari ini bergiat di pemberdayaan masyarakat. Ini kita lakukan tiap bulan. Paparan hasil riset bulanan. Jadi peserta beasiswa riset memaparkan hasil risetnya, kemudian ada narasumber yang akan mempunyai kompetensi yang akan membantu untuk dalam tanda kutip ya mengkritisi maupun memberikan masukan-masukan terhadap riset ini. Dan dokumen riset ini bisa diunduh secara bebas. Bisa diunduh secara bebas di laman ini ya, publikasi.beasiswa.basnas.go.id. Ini bagian fokus kebangsaan kita. Siapa aja boleh melihat. Untuk apa? Untuk memastikan dua hal juga. Satu, kebermanfaatan yang paling luas. Dan yang kedua adalah jangan sampai dong risetnya nanti ada itu saja. Ada plagiat. Nah ini kita membantu di sana ya. Oke. Dan tentu saja yang dipastikan oleh tim beasiswa Basnas adalah kita sempat menginisiasi Kongres Beasiswa ya. Waktu itu bersama teman-teman dari Indonesia Scholarship Center ya. Berdua kita bahu-membahu membuat ini ya teman-teman. Dan ini ternyata menjadi bagian yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman pengelola beasiswa ya. Insya Allah di bulan Agustus Kongres Beasiswa kedua akan dilaksanakan dengan ketuanya dari Forum Diktiers. Forum Diktiers ini adalah alumni dari beasiswa Dikti ya, para doktor. Nah, ini mereka membantu. Kita melihat juga kok ketika di beasiswa di Kongres Beasiswa pertama ini ternyata mulai dari CEO-nya Paragon, kemudian ada Uda Ahmad Fuadi, ada Pak Yanuar, mereka itu sangat membantu dan termasuk juga dari berbagai las ya ikutan ngobrol. Nah, ini teman-teman. Dan Kongres Beasiswa kita pastikan karena Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan sudah memasukkan rekomendasinya, kita pastikan ini nggak selesai. Jadi ya di Prof. Muhajir sudah mencatat ini rekomendasi Kongres Beasiswa dan dia menagih. Dan ini yang kita lakukan teman-teman, bahwa aktivitas pasca Kongres tidak boleh berhenti. Kami sama-sama pengelola beasiswa berkumpul. Dan kalau udah bicara gini, sekali lagi kita nggak bicara zakat untuk umat saja. Ini udah untuk bangsa. Ya, di sini berkumpul teman-teman dari kedutaan yang memang memberikan zakatnya untuk masyarakat Indonesia. Kemudian berkumpul juga teman-teman dari korporat, ya. Bahkan teman-teman dari korporat ini dari Tanoto ini di forum beasiswa keberapa ini ya, sempat berbagi penelitian mereka. Nah, di sinilah teman-teman sekali lagi yang kita sampaikan bahwa ketika kita bicara dana zakat, maka sesungguhnya zakat itu fokusnya keumatan. Dan ketika kita berfokus sama ke umat, maka itu akan mengiringi fokus kebangsaan kita, ya, fokus kebangsaan kita. Inilah zakat. Inilah dana yang keberkahannya seperti juga ajarannya Islam akan menjadi rahmatan lil alamin. Ya, demikian sebagai pengantar. Terima kasih Mbak. Saya kembalikan ke Mbak Itan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa
membuka wawasan kita ya, yang pastinya tentang pendidikan dan tentang zakat untuk pendidikan ya. Boleh, silakan ada yang mau bertanya? Untuk sesi dengan Bu No ini. Jadi sekarang Bu No adalah Ketua Komite, benar ya? Ketua Komite Beasiswa Ketua Komite Forum Beasiswa Indonesia. Forum Beasiswa Ya. Indonesia. Tadi Ini adalah forum pengelola beasiswa di Indonesia. Ya, hari ini yang banyak aktif memang teman-teman dari kedutaan, teman-teman dari korporat ada beberapa ya. Dan saya berharap teman-teman LAS ayo gabung, yuk. Oh berarti umum ya, secara umum ya, se-Indonesia. Umum, ya? benar. Anggotanya itu berarti dimulainya 2020 ya, kalau tidak salah tadi ya? Ini Kongres Beasiswa pertama itu 2021. Oh 2021 ya. Berarti... Amanah saya akan terselesaikan di Desember Januari 2023. Amanah saya sebagai Komite Forum Beasiswa. Ya, mudah-mudahan saya sih berharap yang mengetuai bisa juga dari dari dana zakat ini membuktikan bahwa zakat itu fokusnya kebangsaan loh begitu. Iya betul ya, luar biasa ini tadi ada. Saya baru tahu juga nih, ternyata ada beasiswa riset gitu ya. Jadi bukan hanya pas masih kuliah saja, tapi pas untuk riset juga. Jadi untuk benar kebangsaan luar biasa ini. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya barangkali atau mau sharing tentang pendidikan, beasiswa untuk pendidikan? Ini ada Pak Pras. Baik, silakan Pak Pras untuk menyampaikan. Assalamualaikum Bu Nu. Waalaikumsalam Mas Pras. Makasih ini udah sharing di Ngopi Susu IMZ. Ini kita hari ini mengundang dua tokoh pemberdayaan pendidikan yang berbasis Jiswaf ya, rekan-rekan. Bu Nu mau nanya, karena ini kan banyak lembaga zakat ya yang jadi audiens kita hari ini. Tidak semua lembaga punya alokasi yang sama. Tetapi kira-kira apa kunci-kunci ketika kita mendesain program untuk pemberdayaan atau pendistribusian daya gunaan zakat untuk khusus pendidikan? Apa saja yang perlu dilihat dan diperhatikan sehingga prioritasnya itu benar-benar berdampak? Ya, baik. Mbak Intan, yep. Gimana nih? Mau langsung? Boleh. Langsung saja Bu Nu, biar lebih memudahkan ya. Siap. Saya kira nih sebenarnya teman-teman di sini juga punya banyak pengalaman ya. Ini ada Mas Kamal Ibrahim. Mas Kamal Ibrahim juga sedang bahasa saya sedang memulai sahabat Quran. Ada teman-teman LAS Al Azhar juga, ada beberapa, tetapi intinya yang pertama adalah ketika kita memutuskan pendidikan, pastikan bahwa stakeholder kita paham ini bukan instan. Artinya gini loh, kalau pemberdayaan misalnya nih, pemberdayaan kesehatan, orang sakit tumor tadinya, dioperasi langsung kelihatan hasilnya. Tapi pendidikan ini nggak begini. Dan seringkali orang nih nggak sabar maunya, apa sih buktinya? Teman-teman tahu nggak nih saya cerita nih, Kongres Beasiswa kedua ini kami akan bicara tentang alumni beasiswa. Kita mau show off bahwa alumni beasiswa itu berdampak. Kenapa ini jadi pembicaraan kita? Jadi kita pilih karena ternyata teman-teman masalah ini di semuanya. Jadi teman-teman yang sekarang mengelola beasiswa bukan hanya dari dana zakat aja, dari mana-mana itu selalu sedih karena seringkali dalam tanda kutip ya disindir-sindir, alah duitnya kemana ini, apa buktinya beasiswa ya kan? Ini jangan-jangan udah dikasih beasiswa malah ngapain gitu, gitu. Jadi kami mengambil tema ini karena sekali lagi ketika kami memutuskan mau pendidikan, tidak semua stakeholder ini paham, ini perlu waktu loh, ini perlu waktu, nggak serta-merta. Tetapi kalau kita melakukan prosesnya dengan benar, jangan khawatir, hasilnya pastilah. Hasil ini tidak akanlah, proses ini tidak akan mengkhianati hasil, begitulah sering disebut-sebut.
Nah, ini yang pertama. Yang pertama adalah pastikan kita memang meyakinkan stakeholder. Meskipun duitnya hanya sedikit. Memulainya gimana dong memulainya? Uangnya hanya sedikit, pilih saja. Pilih satu, tetapi sekali lagi, pendidikan ini memerlukan kefokusan. Bahkan meskipun kita maunya ini aja deh, maunya sekedar pelatihan guru. Betul, boleh pelatihan guru. Tetapi pasca pelatihan guru, pastikan teman-teman terus memastikan mereka tetap tergabung, terhubung, terus bersama-sama. Nah, seperti itu. Jadi kuncinya adalah dua. Satu, yang pertama adalah kefokusannya ini nggak sebentar. Nggak ada namanya bantuan desain program pendidikan hanya 3 bulan selesai, nggak ada. Itu mah kaleng-kaleng kalau kata saya ya, program kaleng-kaleng kalau nggak gitu ya. Terus yang kedua, pastikan dari awal teman-teman memang menyampaikan. Ada yang menarik, ini IMZ suka melakukan SROI ya. Dulu saya tuh anti SROI, anti banget. Kalau menurut saya apaan apa-apa di uangin gitu kan, masa setiap sekian rupiah dimonetisasi, ya nggak seneng saya. Tapi ternyata setelah saya belajar ke sini, itu cara yang paling gampang menjelaskan. Dan nggak usah khawatir teman-teman. Saya lakukan SROI untuk 4 program pendidikan di Basnas. Dan hasilnya setiap RP1 pasti menghasilkannya lebih dari Rp5 gitu. Yang paling besar itu dari RP1 hasilnya RP24. Rp24. Saya tadinya nggak senang-senang, ngapain sudah rempong gini-gini, taunya duit-duit juga. Tapi itu menjelaskan gampang banget. Itu menjelaskan banyak hal. Begitu mereka nanya, kita akan ngomong, uang Anda setiap rupiah akan kami hasilkan ini. Udah itu selesai ternyata. Ini menarik juga ya. Monetisasi yang ternyata disenangi di dunia kapitalis saat ini ya. Dan itu menolong. Jadi SROI itu menolong kita untuk apa ya? Mengkomunikasikan program, menyampaikan ya. Menyampaikan. Jadi nanti kalau IMZ SROI ini teman-teman yang ada di sini ikutan lah ya. Mudah-mudahan sih mudah-mudahan nggak mahal-mahal ya. Iya. Pas berbarengan ini Bu dengan training SROI. Iya betul. Saya juga belajar dari situ. Saya tuh anti loh selama saya sebelum di Basnas itu di Dompet Duafa. Disuruh SROI mana mau saya. Nggak mau, pendidikan itu bukan untuk dihitung uangnya, begitulah ya, nggak kayak begitu. Tapi lama-lama mungkin juga terlalu lama bergaul sama Mas Pur ya, Mas Purnomo, jadi akhirnya ketularan. Tapi enggak, itu benar teman-teman. SROI adalah salah satu cara kita untuk mudah mengkomunikasikan keberhasilan kita ya. Tapi sekali lagi itu tadi ya, pastikan teman-teman fokus dan pastikan teman-teman nggak lari. Saya paling kesel banget ya kalau misalnya nih baru juga program pendidikan jalannya 2 bulan, dia dapat kerjaan lain, kesel banget kan kita ya. Ya itu boleh aja. Tapi maksudnya teman-teman, kalau teman-teman punya anak muda, saya sering ini sih memperdaya. Tim saya bilang teman-teman jadikan ini teman-teman adalah bidan. Teman-teman boleh nanti menulis di portofolio teman-teman bahwa teman-teman adalah pengelola beasiswa ini yang telah melaksanakan ABCDE di beasiswa ini. Boleh. Tetapi pastikan kerja yang benar. Kalau nggak benar, nggak mau kita juga. Ya. Jadi ini lembaga juga dapat benefit, teman-teman juga boleh untuk ini kan teman-teman. Ya. Seperti itu, Mas Pras. Baik, ya. Gitu Pak Pras. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lewat chat nih, Bu Nuk ya. Dari Mbak Rahimah, Basnas mana ini? Kaltim ya. Assalamualaikum Ibu, mohon izin bertanya, untuk pembinaan yang berimpact kepada penerima beasiswa itu pembinaan yang seperti apa ya Bu ya? Oke. Saya sebentar ya. 5 menit saya share penelitiannya Tanoto, bentar ya. Menarik nih penelitiannya Tanoto terkait pembinaan ini ya. Tar, cari data dulu. Ya, boleh kalau ada pertanyaan lagi boleh lewat chat ya atau raise hand sambil menanti untuk Bu Nuk share screen.
Nah, ketemu nih ya. Mbak Rahimah, setelah ini pastikan Anda bergabung di forum beasiswa ya. Mantap. Dari Basnas Kalsel. Ya, saya cerita ya. Yep. Ini adalah teman-teman Tanoto berbagi ketika di forum beasiswa keempat ya. Mereka berbagi scholarship mapping mereka untuk program beasiswa S1 ya. Oke, udah lalat. Nih ya, ini yang mereka teliti ya. Ternyata kebanyakan memang yayasan filantropi yang melaksanakan beasiswa ini. Tapi CSR juga banyak, bisnis pun ada ya. Ini ya, temuannya. Cenderung programnya cenderung aspirasional ya. Kebanyakan ingin mencetak pemimpin masa depan dan agen perubahan. Pokoknya gitulah. Ini aja nih yang pertama, atau siswa dan seterusnya. Nih ya, ini yang menarik kata dia ya. Dari 23 penyedia beasiswa, hanya 9 yang mantau programnya. Mantau sebenarnya pembinaan yang saya lakukan gimana sih ya? Tercapai nggak ya harapan-harapannya? Hanya 9. Kemana aja yang lain nggak melakukan itu, aneh sekali kan? Kemudian nih catatan-catatannya ya, malah nggak ada engagement dengan alumni ya. Lalu kebanyakan ribut-ributnya ya soal IPK lagi. Ini pasti yang disampaikan. Terus, nah ini enggak lah. Nih ya, nih muatan nih. Tadi kan ditanya, kayak apa sih pembinaan yang paling baik? Kayak apa sih ya? Nih. Temuan mereka keempat adalah bahwa hari ini program pengayaan beasiswa didominasi oleh materi kepemimpinan. Ya. Ini boleh nggak? Boleh, teman-teman. Tetapi seringkali ini kenapa harus ngumpul di forum beasiswa? Nih ya, seperti juga orang ribut HAM. Orang tahu semua soal hak asasi manusia. Tapi hari ini saya ingat tuh kalau setiap kali saya ngajar, siapa yang tahu kewajiban asasi manusia? Nggak ada, hampir sedikit yang tahu. Padahal selalu ngomong, kewajiban lebih dahulu daripada hak. Gitu kan? Kewajiban dulu baru hak. Tapi belajarnya hak asasi manusia. Pelajaran kewajiban asasi manusianya nggak ada. Poin apa kewajiban asasi manusia? Enggak ada, sama seperti ini. Oke, belajar kepemimpinan, tapi di kepemimpinan itu tidak ada poin yang nyebutin bahwa sebelum kamu memimpin, kamu harus jadi follower dulu dong. Itulah menundukkan. Itulah bagaimana kita belajar. Kalau dari kisah Nabi, kenapa para Nabi itu menjadi penggembala? Mereka belajar dulu kesabaran. Kesabaran menggembala dan kesabaran dari bagaimana ngurus-ngurus begitu ya. Nah ini yang nggak ada nih. Ini yang nggak ada. Jadi hari ini apa yang dibutuhkan? Yang pertama tentu saja kita harus bicara dulu sama penerima manfaat kita. Ya, selain kita satu ya punya tujuan. Mau beasiswanya mau ngapain nih? Apakah mau sekedar segera kerja? Apakah mau memastikan bahwa menjadi mereka RT? Jangan salah ya, ketua rukun tetangga ini adalah pimpinan penting nih, pimpinan penting ya. Dan saya senang RT terbaik di Kabupaten Bogor itu kepala sekolah ya. Jadi ini membuktikan oh ya benar-benar berarti benar. Dan lulusan IPB. Artinya apa? RT aja serius dong ya. Jadi mungkin apa ya namanya, tujuannya nggak usah susah-susah. Tapi yang paling penting adalah sekali lagi teman-teman, pastikan bahwa kita ketika tema utama untuk pembinaan kita, ketika kita melakukan satu tema, sekali lagi ya, ini harus prosentasenya, kalau ini kan lihat ya, dukungan finansial pasti lebih besar, program pelatihannya kecil, nggak begini. Kita pastikan bahwa ini seimbang, ya seimbang. Hari ini kalau orang-orang suka ngomong, nggak cukup hanya 5 panca indah mah, ada six sense-nya, apa itu jaringan. Iya, jaringan itu nggak akan didapat kalau kita sekedar hanya ngomong-ngomong dukungan finansial aja. Kemudian program pengayaannya tidak saling mengenalkan dan seterusnya. Ya, begitu ya, Mbak Rahimah. Ya. Oh ya, Mas Pras ngomong saya sekretaris RT, ya. Dulu saya ingat mentor saya Mas Eri Sudewo ya. Oh ya, satu lagi teman-teman. Hari ini teman-teman ketika mengelola program pastikan teman-teman memiliki mentor.
Mentor itu mungkin ngomongnya sepet pedes, tapi dia penting ya. Dulu kalau kata mentor saya, kata Mas Eri itu, ketika kita menjadi ketua RT, maka sesungguhnya kita akan menjadi alarm pertama untuk memastikan di lingkungan kita tidak ada air mata. Karena kita bekerja di lembaga zakat. Kita mengelola uang umat. Seperti itu ya. Oke. Saya kembalikan ke Mbak Intan. Oke, terima kasih. Dari tadi Mbak Rahimah ya. Baik. Terima kasih Mbak Rahimah. Selanjutnya dari Pak Daud Bakhtiar. Assalamualaikum Ibu, strata pendidikan yang mana yang terbaik untuk diberikan beasiswa, Bu? Itu ada yang raise hand juga. Oh ya. Baik, sebentar. Mas Aforisma. Mas Aforisma Mauludin. Boleh silakan. Mas. Ya, terima kasih Bu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri, suaranya terdengar nggak ya? Jelas, Mas. Jelas banget nih. Alhamdulillah. Baik, Bu Intan dan Bu Sri, saya dari Pondok Pesantren ini, Bu. Jadi saya tertarik untuk mengikuti kegiatan ini diantaranya ingin mendapatkan sosialisasi terkait dengan program beasiswa pendidikan khususnya yang ada di pesantren. Karena saya ini sebagai pengurus di kelompok kerja pondok pesantren di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ini, dekat Dompet Duafa, ini ternyata banyak beberapa kalangan pesantren yang ternyata dari santri-santrinya ini dari asnaf-asnaf fakir, miskin, terlebih mereka santri juga masuk dalam kategori fisabilillah. Nah ini mohon arahannya kepada Bu Sri atau yang lain, Bu Intan mungkin barangkali kira-kira bagaimana ya saya bisa mengakses informasi beasiswa untuk santri di jenjang pendidikan menengah baik SMP maupun SMA. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nur. Oke. Yang pertama dari Mas Daud Bahtiar. Mas Daud Bahtiar dari mana ya? Dari Mas Daud. Dari SCB, Ibu. Iya. Ya. Cuman belum sempat ketemu, Ibu. Iya, belum bertemu kita ya. Strata pendidikan mana yang terbaik untuk diberikan beasiswa? Jawabannya tergantung desain teman-teman. Tergantung desain teman-teman. Kalau teman-teman misalnya punya desain bahwa ini misalnya ya di Basnas tuh ada untuk anak kelas 12 atau ada anak untuk yang telah lulus SMA. Apa namanya? Beasiswa persiapan sekolah kedinasan. Kenapa kami pakai itu? Karena kita tahu hari ini nih bimbel itu menguasai dan yang bisa mengakses bimbel adalah orang-orang yang berpunya ya. Saya ingat itu dulu di UI itu ada kata-kata bahwa 3 dari 5 anak UI, 3 dari 10 apa 5 ya lupa saya. 3 dari 10 deh, 10 anak UI adalah anak Nurul Fikri. Gila banget kan. Waduh gitu kan. Bahkan banyak bimbel yang ngomong nih, bimbelnya berhasil ke sini. Dan bimbel kedinasan juga seperti itu. Padahal beasiswa kedinasan ini adalah bagian yang paling mudah. Yang paling mudah saya bilang ya untuk ketika kita nggak punya biaya pendidikan, nah inilah masuk beasiswa. Kita siapkan ini. Jadi kalau ditanya strata mana yang terbaik, ya pilihannya terserah. Terserah Anda mau desainnya kemana Anda tujuannya. Tuh ya. SMA nggak masalah. D3 juga boleh kalau memang kita akan ambil vokasi-vokasi yang terbaik. Vokasi-vokasi yang terbaik ya. Di Iluni UI itu ada jadi ngambil untuk ini apa namanya ahli las ya. Ahli las. Saya juga baru tahu jadi Fakultas Tekniknya ngadain kursus ngelas gitu. Saya juga baru tahu ya. Ngelas juga ada kursusnya gitu dan kursusnya berbiaya ya. Nah itu ada. Jadi pilihannya adalah tergantung dari desain kita sendiri. Desain seperti apa yang mau kita lakukan ya. Oke. Untuk beasiswa pesantren ya, terutama tingkat menengah dan dasar ya. Tingkat menengah deh. Hari ini sebenarnya gini, banyak las, banyak lembaga zakat
yang hari ini nggak mau main-main di pendidikan dasar. Pendidikan dasar adalah SD, SMP. Kenapa? Karena sebenarnya pendidikan dasar ini negara sudah bertanggung jawab untuk itu, gitu dalam tanda kutip ya. Walaupun masih banyak yang kurang susah juga ya. Sementara yang menengah dan yang tinggi ini yang jadi PR kita, Bagaimana cara mengaksesnya? Saya kira ada hari ini memang ada beasiswa santri LPDP lakukan, tapi untuk S1 ya, S1 di luar ya. Juga untuk S2 di luar ya, beasiswa untuk lulusan pesantren maupun lulusan Mahat Ali ya. Kemudian hari ini Kemenak juga sedang buka beasiswa tahfiz untuk mereka yang sedang kuliah tapi juga memiliki hafalan ya. Hafalannya kalau nggak salah minimal 10 juz ya. Ini sedang pada buka ya. Kalau beasiswa santren bagaimana kita mengaksesnya? Saya belum punya ide. Basnas memang akan buka. Basnas juga akan buka. Tapi perlu disampaikan bahwa kita juga nggak banyak. Hanya 5.000 santri. Tidak ada apa-apanya dibanding jumlah santri yang sampai 27.000 ya kalau nggak salah. 270.000. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Jadi memang mungkin PR-PR-nya justru hari ini hemat saya bagaimana kita sama-sama mencarikan ya dalam tanda kutip mungkin ini mencarikan orang tua asuh untuk mereka ini ya. Saya kira nanti Pak Syafi'i akan cerita Smart Excellencia itu kan sebenarnya juga pesantren. Tetapi dia kenapa bisa nggak berbayar? Karena dompet duafa yang mencarikan. Tadi Mas Daud juga dari sekolah Cendekia Basnas. Itu juga pesantren 6 tahun. Anak-anaknya bisa nggak berbayar? Bisa. Kenapa? Karena dananya ada Basnas yang mencarikan. Mungkin hari ini pesantren bisa mencari cara-cara ya. Saya sendiri mohon maaf sekali Mas Afo tidak bisa menjawab nyari aksesnya kemana. Karena memang hari ini sangat terbatas juga. Ya. Baik, terima kasih Bu Nu, luar biasa ini. Tepuk tangan kalau bisa ya. Nanti kita sambung lagi. Pak Syaf sudah hadir di tengah kita, alhamdulillah. Siap. Ya, assalamualaikum Pak Syafi'i. Salam Mbak Intan. Alhamdulillah, sudah nyampe di rumahnya nih Pak ini. Alhamdulillah. Baru beberapa menit. Baik. Sudah bisa menyalakan kamera atau bagaimana, Pak? Sebentar ya, 2 menit ya, Pak ya. Oke, siap. Saya bacakan dulu ya. Untuk Pak Syafi'i ini siapa sih ya? Beliau founder of Excellencia Tahfiz School ya. Apa itu Excellencia Tahfiz School? Mungkin nanti dibahas sekilas oleh Pak Syaf ya. Kemudian beliau adalah the top of the 20 Indonesia Young Business Leaders Award 2021 dari PLN dan SWA Magazine ya. The Best 5 Paragon Innovation Award for the Socialpreneur category by PT Paragon Technology and Innovation dan awardee of SNI Award 2021 dari Badan Standarisasi Nasional. Dan nah ini nih luar biasa. Writer of 52 books ya, 52 buku yang sudah tertulis ya, luar biasa ini produktif sekali Pak Syaf ini ya. Beliau pernah menjadi direktur dari Lembaga Pengembangan Insani Dompet Duafa, juga General Manager di Smart Excellencia Indonesia Dompet Duafa, salah satu beasiswa juga ya di Dompet Duafa. Pernah juga di Makmal Pendidikan dan juga di Kepala Sekolah SD Islam Al-Syukra Universal dan masih banyak lagi, luar biasa ini Pak Syaf. Semoga kita bisa menerima ilmu yang banyak nih dari Pak Syaf ya. Oke, demikian sudah dinyalakan ini oleh Pak Syaf. Oke. Monggo silakan Pak Syaf untuk menyampaikan tentang zakat dan pemberdayaan pendidikan. Baik, terima kasih Mbak Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh
bisa share screen ya sambil saya membuka. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, saya senang sekali siang menuju sore ini bisa bersua dengan Bapak Ibu para pegiat zakat ya dari berbagai institusi. Di sini ada guru saya, Bu Nur, ya, Ibu Sri Nur Hidayah, atau biasa dipanggil di LPI itu dengan panggilan Bu Nur, panggilan akrab gitu ya, dan kesayangan seperti itu kurang lebih. Jadi mohon maaf ini nanti kalau kebanting dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nur. Namanya juga murid, menyampaikan dibandingkan guru ya masih jauh lah ya. Jadi sebetulnya kaidahnya ini idza wujidal ma batalat tayamum. Kalau air sudah tumpah ruah, tayamumnya batal gitu kan. Apalah artinya debu-debu yang berterbangan ketika sudah ketemu air ya batal tayamumnya gitu ya. Tapi karena Mbak Intan ini minta saya bicara, mudah-mudahan debu yang berterbangan ini bisa melengkapi air yang tumpah ruah tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Nur. Salam kenal dan salam hormat saya untuk teman-teman semua ya dari berbagai lembaga amil zakat di berbagai daerah. Saya belum sempat satu persatu dilihat, di rasa bangga saya pada Bapak Ibu semua ya, para pegiat zakat, juga mungkin ada dari para lembaga pendidikan mungkin ya. Intinya kita memiliki satu kesamaan visi, satu kesamaan misi bahwa kita ingin bergerak memberikan kontribusi terbaik bagi pendidikan. Ini temanya kan pemberdayaan pendidikan melalui zakat ya. Melalui zakat. Ya. Jadi kali ini kita akan bicara tentang pemberdayaan pendidikan melalui zakat. Walaupun tentu kita akan bisa diskusi di ruang-ruang yang lain gitu ya tentang bagaimana kemudian kita mengakselerasi pendidikan kita dan seterusnya. Tapi kali ini karena temanya adalah pemberdayaan pendidikan melalui zakat, maka saya akan bicara tentang pemberdayaan pendidikan melalui atau dalam perspektif zakat gitu ya. Baik, saya ingin mengawali dari sini Bapak Ibu semua, kalau dalam semesta syariat Islam gitu ya, karena zakat adalah bagian dari syariat Islam, terlebih ini adalah rukun Islam ketiga, saya kira kita perlu memahami dari perspektif kesehariannya dulu supaya kita kemudian confident dalam meng-create program-program pendidikan berbasis zakat. Karena kadang dalam konteks diskursus ya, kita seringkali diskusi tiada ujung ketika bicara ekonomi dulu apa pendidikan dulu gitu ya. Di negara begitu, di lembaga zakat juga begitu. Ya di negara kan selalu diskusinya gitu. Yang jadi panglima itu ekonomi atau pendidikan gitu. Nah ternyata diskusi itu juga nurun ke lembaga zakat. Sehingga lembaga zakat itu juga kemudian semacam ada kegalauan dan kegamangan begitu ya kalau saya lihat. Mana yang jadi prioritas? Apakah ekonomi atau pendidikan? Kesehatan relatif tidak menjadi satu entitas yang dikontestasikan gitu ya untuk menjadi prioritas utama. Yang sering itu ekonomi dan pendidikan, tidak terkecuali di dompet duafa gitu ya. Mana yang menjadi prioritas? Ekonomi kah atau pendidikan? Artinya pemberdayaan ekonomi atau pemberdayaan pendidikan dalam konteks lembaga amil zakat seperti itu. Nah, karena itu saya ingin mulai dari sini supaya kemudian kita bisa memahami compliance-nya secara syariah seperti apa. Dalam teorinya Imam Syatibi ya, ini salah satu penemuan yang luar biasa dari Imam Syatibi ya di kitabnya Al-Mustashfa itu, bahwa kalau kita ingin simpulkan semua tujuan disyariatkannya ajaran Islam dengan berbagai ibadahnya itu, baik yang mahdoh maupun yang ghair mahdoh, itu terangkum dalam 5 persoalan dasar atau umurud doruriyah ya, perkara-perkara yang doruri, yang utama. Nah, ini ada 5 kata Imam Syatibi: hifdzul din, hifdzul nafs, hifdzul akal, hifdzul nasl, dan hifdzul mal. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Nah, sekarang coba kita petakan kira-kira kalau kita kemudian bicara zakat dan kemudian kita ingin meng-create program pendidikan berbasis zakat, itu masuknya kemana gitu ya. Menurut saya pendidikan menjadi sangat strategis ketika dihubungkan dengan umurud doruriyah ini gitu ya.
bisa masuk ke umur duriah yang pertama, hifdzuddin dan juga hifdzul akal. Bagaimana seseorang akan terjaga agamanya, kualitas keberagamaannya, dia tidak akan mudah kemudian digoyang dengan apapun ketika agamanya baik. Yang kedua, dia akan menjadi seorang muslim yang tidak hanya soleh gitu ya, tetapi juga muslih, mampu memperbaiki keadaan, situasi, lingkungan sesuai dengan sikapnya masing-masing, mampu memberikan kontribusi ketika dia memiliki kekuatan akal. Ya, dia cerdas, dia berilmu. Nah, apa kemudian yang bisa memberikan intervensi bagi para muslim dalam hal ini berarti duafa, apalagi kalau dalam konteks duafa ya, kelompok yang rentan, untuk bisa meningkatkan kapasitas akal dan dinnya. Menurut saya, aspek yang paling penting atau bidang yang paling signifikan memberikan kontribusi terhadap intervensi baiknya agama dan akal seseorang adalah pendidikan, gitu. Ekonomi mungkin ada irisan, tapi kan belum tentu. Ya. Banyak orang yang memiliki harta yang banyak, ya akhirnya ekonominya kuat, tapi secara akal belum tentu. Kemudian secara agama banyak contoh yang kemudian bertentangan, gitu ya. Hartanya banyak, tapi justru kemudian digunakan untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Kesehatan mungkin ada irisannya juga, tapi tidak terlalu kuat. Artinya ada hal lain yang kemudian lebih beririsan dengan kesehatan. Mungkin lebih ke hifdzun nafs kalau kesehatan. Nah, maka menurut saya ketika kita bicara tentang pendidikan berbasis zakat, itu kita clear compliance dengan syariah bahwa kita ingin menjaga agama dan akal. Kita ingin melahirkan generasi yang soleh, ya dia baik secara hablum minallahnya, dan juga muslih. Dia memiliki kapasitas intelektual, kapasitas diri untuk mampu memperbaiki. Jadi dia tidak hanya baik untuk dirinya, tapi juga mampu memperbaiki orang lain, mampu memperbaiki lingkungan, bangsa dan negara, bahkan mungkin dunia. Gitu ya. Maka perlu intervensi, hifdzul akalnya itu dan pendidikan itu menjadi aspek yang paling signifikan untuk memberikan kontribusi itu. Dan karena zakat itu juga bagian dari syariat Islam, apalagi rukun Islam, maka kita harusnya confidence gitu. Sebagai lembaga pengelola zakat, lembaga amil zakat, kita confidence mengapa kita memilih pendidikan sebagai prioritas utama dibanding kesehatan, ekonomi, dan yang lainnya. Bukan berarti kita mengabaikan, tetapi dari sisi prioritas, kemudian dari sisi pengalokasian anggaran, dan seterusnya, kita kemudian confidence untuk memilih pendidikan yang kita prioritaskan. Dr. Irfan Shauki Bek pun kemudian dalam satu kesempatan menyampaikan bahwa kalau menurut saya, kata beliau, setidaknya harusnya lembaga amil zakat itu mengalokasikan anggaran untuk pendidikan 20%. Gitu. Itu kata Dr. Irfan Shauki Bek ya, beliau anggota BWI sekarang, dosen IPB ya, FEB IPB. Nah, kenapa? Karena ada basis kajiannya, gitu. Ada compliance syariahnya ini, gitu ya. Nah, ini satu hal yang ingin saya sampaikan, supaya kemudian teman-teman, bapak-bapak, ibu semuanya, menurut saya harus memiliki confidence gitu, ketika kemudian nanti meng-create program pendidikan berbasis zakat. Kita jelas kok, gitu. Compliance syariahnya itu sangat kuat, gitu, sangat kokoh pijakannya, sehingga kita bisa berdialektika intelektual. Ketika kemudian dipertanyakan kenapa anggaran pendidikan kok sampai 25%, bahkan mungkin 30% gitu ya. Kalau saya petingginya, saya akan dengan sangat pede gitu. Tapi kan masalahnya kalau kita bukan berada di pengambil kebijakan, ya fungsi kita adalah meyakinkan gitu ya, meyakinkan yang di atas kita untuk ambil kebijakan strategis gitu. Karena teman-teman semuanya, mohon maaf ya kalau saya kadang-kadang manggil teman-teman. Para pengambil kebijakan itu perlu kita yakinkan gitu ya, perlu kita yakinkan untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis yang sebetulnya memang itu akan berdampak sangat signifikan terhadap pemberdayaan kaum duafa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya ingatkan bersama juga adalah bahwa ruh gerakan zakat menurut saya adalah mustahik muftu muzaki, tidak ada yang lain. Nah, yang titik krusialnya adalah perlu kita definisikan muzaki ini. Jadi muzaki ini bukan menurut saya ya, bukan definisinya adalah
selalu orang yang dengan otomatis ketika diintervensi lewat pemberdayaan zakat harus mampu membayar zakat kembali gitu. Yang semula menerima tangan di bawah menjadi tangan di atas. Nah, kalau perspektifnya seperti ini, maka kita akan balik lagi, oh ekonomi dong yang paling harus kita prioritaskan gitu ya. Nah, menurut saya kita harus mendefinisikan muzaki ini dengan lebih luas gitu. Muzaki ini menurut saya adalah orang yang berdaya, mustahik orang yang tidak berdaya. Ya, semula dia tidak berdaya, diintervensi lewat pemberdayaan zakat, lewat pendidikan, atau mungkin juga lewat ekonomi, kesehatan yang lainnya, sehingga dia menjadi berdaya. Artinya, definisi muzaki bagi bidang ekonomi dengan bidang pendidikan jangan disamakan. Kalau disamakan, lagi-lagi akan bias. Lagi-lagi kemudian yang akan ditanya adalah, itu pendidikan, bikin sekolah gratis SMP, SMA, mana revenue stream bagi lembaganya? Lah, kok kita jadi kayak apa? Mohon maaf, kapitalis yang minta balik modal gitu kan? Enggak seperti itu. Logika ekonomi jangan dibawa pada logika pendidikan. Pendidikan itu bukan secara dampak langsung, mustahik itu ketika diintervensi lewat pendidikan, dia akan kemudian memiliki kekuatan ekonomi ketika program selesai dan kemudian bisa memberikan kontribusi terhadap lembaga tersebut, misalnya bayar zakatnya ke lembaga tersebut, infak dan seterusnya. Bukan itu. Pendidikan itu definisi muzakinya adalah investasi SDM strategis gitu di generasi atau mereka output yang memiliki kapasitas ya tadi akal yang kuat tadi, sehingga nanti pada kalau dalam konteks LFA itu nanti pada tataran outcome-nya baru kelihatan kontribusinya. Dan bicara kontribusi atau dampak ya atau impact dari program pendidikan berzakat ini, lagi-lagi menurut saya jangan selalu diukur dari perspektif ekonomi, karena bisa jadi kebijakan lebih berpengaruh. Misalnya gitu ya, saya sering menyampaikan ke teman-teman di Smart Excellencia, di Excellencia Tahfidz School dan yang lainnya, saya sering menyampaikan bahwa mana yang lebih berdampak, mana yang lebih besar dampaknya. Misalnya ketika kita mampu melahirkan seorang anak ya lulusan Smart, misalnya kan Smart itu SMP SMA, lulusan Smart, lalu dia masuk HI ya mungkin di UI atau di Unpad ya, lalu kemudian dia berkarir sebagai diplomat, lalu kemudian karirnya sangat baik ya, kemudian dia mungkin sampai menjadi diplomat Indonesia untuk PBB ya, seperti Pak Makmur Widodo ya, saya cukup kenal dengan beliau. Lalu kemudian di forum-forum internasional itu, di sidang-sidang PBB itu, dia bicara tentang keberpihakan terhadap umat Islam Indonesia dan umat Islam dunia. Keberpihakan terhadap bangsa Palestina, kemerdekaan bangsa Palestina, keberpihakan terhadap Muslim Rohingya dan seterusnya, Uighur dan seterusnya. Dia bicara di forum-forum internasional. Dia nggak memberikan uang gitu dalam bentuk misalnya dia separuh gajinya disedekahkan dan seterusnya. Misalnya nggak seperti itu, tapi dia memberikan kontribusi dalam konteks mempengaruhi kebijakan-kebijakan baik di level nasional maupun di level internasional. Itu kan lebih berdampak, lebih berimpact itu terhadap perbaikan tatanan. Sekali lagi, karena itu saya ingin mengatakan bahwa perspektif kita tentang mustahik dan muzaki itu jangan kemudian terbelenggu dalam perspektif ekonomi. Ini yang sering saya temukan. Lagi-lagi diskusinya adalah impact itu berbentuk ekonomi gitu. Keberhasilan pemberdayaan zakat itu dilihat dari kontribusinya berbentuk ekonomi, membuka lapangan pekerjaan dan seterusnya. Oke, kalau itu ekonomi ya memang relevansinya ke situ. Pendidikan nggak selalu harus dihubungkan ke situ. Nah, tadi contoh yang saya sampaikan tadi. Nah, ketika kemudian program pendidikan berbasis zakat ini berhasil mengalahirkan generasi-generasi seperti itu kan luar biasa dampaknya. Nah, inilah kemudian ingin saya sampaikan di konteks ini. Jadi pendidikan itu atau pendidikan berbasis zakat itu adalah core-nya investasi SDM. Yang menjadi sasaran bisa fakir miskin, bisa dari asnaf fakir miskin, bisa juga dari asnaf fisabilillah. Gitu. Ujungnya dia akan bukan hanya bicara tentang kemiskinan dan kesejahteraan, karena menurut saya mengerdilkan gerakan zakat kalau kemudian zakat itu harus keberhasilannya memutus mata rantai kemiskinan keluarga. Menurut saya itu mengerdilkan ya. Itu boleh jadi tujuan gerakan zakat.
melalui pendidikan ataupun yang lainnya. Tapi itu hanya tujuan antara menurut saya. Tujuan antara menuju tujuan yang lebih besar. Maka kata Yusuf Qaradawi misalnya dalam fikih zakatnya beliau mengatakan gerakan zakat, tujuan akhir dari gerakan zakat adalah menjadikan mustahik itu orang yang bertakwa. Nah, untuk bisa menjadi orang bertakwa, ada tujuan-tujuan antara. Nah, tujuan-tujuan antara itu ya mata rantai kemiskinannya diputus, gitu ya. Kemudian akses terhadap pendidikan dan seterusnya itu juga dibuka dan seterusnya. Itu hanya tujuan-tujuan antara, tapi tujuan akhirnya adalah menjadikan mustahik itu orang yang bertakwa. Karena orang bertakwa itu udah selesai, dia sudah baik secara diri sendiri, dia kontribusinya luar biasa, dan dia tidak pernah merasa akan lelah dan berhenti untuk terus berkontribusi gitu. Makanya saya buat skema ini. Pendidikan berbasis zakat itu core-nya adalah investasi SDM. Nah, asnafnya bisa fakir miskin, bisa fisabilillah. Tujuan antaranya ya memutus rantai kemiskinan, tapi yang jangan lupa bahwa itu hanya tujuan antara untuk kemudian melangkah ke tujuan selanjutnya adalah kontribusi. Kontribusinya bukan di level-level hanya lokal, nasional, dan regional saja. Bahkan harus bisa kita membuat sebuah program pendidikan berbasis zakat itu bisa berdampak pada global issues, gitu kan? Isu-isu global. Yang tadi yang saya sampaikan misalnya, ketidakadilan tatanan dunia, standar ganda Amerika, dan seterusnya. Pernah nggak kita kemudian sebagai pelaku zakat ini berpikir, lewat pendidikan kita mampu memberikan intervensi terhadap isu-isu global sehingga ada perubahan lah gitu ya, perubahan secara walaupun belum signifikan tapi secara gradualnya tuh kelihatan. Nah, misalnya gini, saya kasih contoh konkretnya. Pernah nggak kita berhitung, kita butuh berapa diplomat sih Indonesia ini? Butuh berapa diplomat, butuh berapa jenderal, butuh berapa menteri gitu ya. Kita coba analisis gitu, bidang-bidang strategis yang itu harus kita isi. Nah, kenapa kita tidak kemudian merekayasanya? Melalui apa itu? Lewat pendidikan. Yang paling relevan dan signifikan itu lewat pendidikan. Memang diskusi-diskusi besar seperti ini kadang dianggap terlalu mengawang-awang gitu ya. Tapi sebetulnya menurut saya kita bisa membuat anak tangganya. Namanya bicara outcome itu memang nggak kelihatan secara langsung, tapi kan jembatan keterhubungannya itu kelihatan. Ketika output tercapai, itu dari output kita bisa membayangkan jembatan yang akan menghubungkan ke outcome. Ketika outcome tercapai, kita juga bisa membayangkan impact-nya itu akan seperti apa. Nah, menurut saya ini yang kemudian mesti menjadi paradigma mendasar bagi para pegiat zakat dalam meng-create program, khususnya program pendidikan. Kita mesti confidence lah, kita mesti mampu menjelaskan secara logiknya akan seperti apa gitu. Nah, ini piramida intervensi mustahik. Lagi-lagi Bapak Ibu semuanya, kalau ruh gerakan zakat itu mustahik muftu muzaki dengan definisi yang tadi saya sampaikan, tidak hanya dalam framework ekonomi, maka dalam piramida intervensi mustahik itu pendidikan itu ada di layer pemberdayaan. Kalau pelayanan, kita tidak menafikan ada yang mendesak ya, ada yang sifatnya charity, kita tidak menafikan itu. Di DD pun ada konteks pelayanan yang sifatnya darurat. Lebih banyaknya sih di bidang kesehatan yang sifatnya pelayanan. Tapi kalau kemudian lagi-lagi ruh gerakan zakat itu adalah mustahik muftu muzaki, kita nggak akan pernah bisa sampai kepada ruh gerakan zakat itu kalau kita berhenti di layer pelayanan. Itu artinya program kita itu di situ memang kalau dari sisi komunikasi eksternal ini menggiurkan. Saya sering juga menyampaikan kritik-kritik saya termasuk kepada dompet duafa, harus saya katakan gitu. Ketika Dedit misalnya fokus yang waktu pandemi kemarin itu bagi-bagi sembako dan seterusnya gitu ya. Yang sifatnya charity, berikan habis gitu ya. Memang secara jumlah PM itu banyak, massal. Itu jadi kalau buat laporan tahunan ke Basnas itu confident banget itu jumlah PM-nya sekian banyak gitu ya. Termasuk layanan kesehatan kan sekali intervensi langsung jadi PM kan. Orang sakit datang diobati langsung jadi PM kan. Itu akan banyak sekali ininya jumlah PM-nya. Dan ketika dilaporkan ke Basnas, bisa gagah gitu kan. Lembaga kita PM-nya banyak. Tapi pertanyaannya adalah itu berdampak nggak terhadap ruh gerakan zakat itu mustahik muftu muzaki, apalagi kalau dalam perspektif
pendidikan tadi ya, Muzakinya, itu berdampak nggak bagi perubahan sosial masyarakat? Itu berdampak nggak bagi perubahan tatanan negara, apalagi dunia? Kan itu pertanyaan kritisnya. Maka sekali lagi, ini kita harus tempatkan secara proporsional. Lagi-lagi kemudian jangan mengukur uang yang sudah dikeluarkan untuk pendidikan disamakan dengan program yang sifatnya layanan. Ya, misalnya bantuan untuk mustahik langsung ya, sifatnya yang langsung. 5 miliar misalnya atau 10 miliar dapat PM sekian. Kok pendidikan 10 miliar PM-nya cuma 30 100 gitu. Sedikit banget. Ya jangan dibandingkan begitu, itu nggak masuk logikanya. Itu sesat logika gitu ya. Kalau membandingkan jumlah PM yang sifatnya charity dengan yang sifatnya pemberdayaan, lalu anggarannya sama, kok jumlah PM-nya beda? Ya beda, karena intervensinya beda. Nah, jadi teman-teman, yang ingin saya sampaikan adalah mari kalau kemudian kita mau menilai sebuah program pemberdayaan berbasis zakat antar misalnya kesehatan, pendidikan dan ekonomi atau mungkin yang lainnya sosial dakwah gitu ya, didudukan secara proporsional. Apakah itu di layer pelayanan, di layer pemberdayaan atau di layer pembelaan? Nah, kalau pembelaan ini kan advokasi ya, mainnya di kebijakan dan seterusnya. Saya tidak akan banyak bicara di layar ketiga. Karena pendidikan ada di layar kedua. Nah, itu teman-teman. Nah, jadi ketika kita kemudian meng-create program pendidikan berbasis zakat, anggarannya sekian dan seterusnya, ya kita harus mampu menjelaskan kenapa PM-nya lebih sedikit daripada yang sifatnya charity gitu ya. Ya karena memang intervensinya berkepanjangan. Kalau di Smart Excellence intervensinya 5 tahun dengan PM yang sama gitu kan. Bayangin aja, PM-nya segitu-gitunya 5 tahun, anggarannya setiap tahun, ya kan? Di Excellence School 3 tahun, PM-nya sama juga, gitu kan? Tapi kan nggak gitu cara kita menilainya, gitu. Nah, dan lagi-lagi di layer pemberdayaan itulah yang kemudian akan mampu mengubah atau memberikan dampak lebih besar ya, bagi perubahan sosial kemasyarakatan bangsa dan negara bahkan dunia. Nah, ditopangnya yang dorot-dorotnya oleh pelayanan, kemudian yang sifatnya advokasi oleh pembelaan. Nah, ini teman-teman. Ini juga perlu jadi perhatian. Bagaimana kemudian kita meng-create program pendidikan itu berbasis zakat itu sekecil apapun dimensinya, namun bisa berdampak lebih luas gitu. Tadi saya ceritakan yang SMART misalnya, Smart Excellence Indonesia tadi, gitu ya. Ketika lulusannya jadi diplomat, SMART itu kan kalau bicara dimensi dia dimensinya personal. Kita intervensinya personal kan. Kalau intervensinya sosial misalnya ya program ekonomi klaster mandiri gitu, itu intervensinya sosial, mengintervensi masyarakat. Nah, kita mengintervensi personal, person to person, anak per anak gitu kan. Tapi bagaimana kita memiliki desain konsep itu, mengintervensi personal tapi bisa berdampak nasional, regional, bahkan internasional, gitu ya. Nah, ini yang perlu kita desain secara matang, karena ini akan berpengaruh di desain prosesnya, di outputnya, sehingga lagi-lagi ketika kita nanti sampai di outcome dan impact, jembatan penghubungnya itu jelas tergambar. Kita akan dengan sangat confidence menjelaskan bahwa kita meng-create program pendidikan yang akan berdampak signifikan bagi perubahan sosial kemasyarakatan. Seperti itu. Nah, ini paradigma mendasar juga ya. Ini SciBase, Dr. Ivan Sokibek. Saya kira ini juga perlu menjadi pertimbangan bagi kita dalam konteks pemberdayaan pendidikan. Jadi sekali lagi, pendidikan itu tidak hanya mengintervensi. Makanya ini kan Dr. Ivan Sokibek ini mengkritisi selama ini miskin itu selalu dikaitkan dengan material. Padahal enggak begitu. Miskin itu ada miskin material, ada miskin spiritual. Coba Bapak Ibu lihat di kuadran 4 ya. Di kuadran 2 ya. Sebentar. Miskin spiritual. Oh, di kuadran 3. Ya, kuadran 3. Kita meng-create program pemberdayaan ekonomi misalnya ya. Tapi lupa untuk mengintervensi spiritualnya. Apa yang akan terjadi? Bisa jadi dia migrasi dari miskin material menjadi kaya material, tapi miskin spiritual.
apa yang akan terjadi dampaknya terhadap sebuah kelompok orang-orang yang dia miskin spirit, dia kaya spiritual tapi miskin kaya material tapi miskin spiritual. Daya rusak yang luar biasa. Bukankah para koruptor itu dia kaya material miskin spiritual? Bukankah penjahat-penjahat itu adalah orang yang kaya material miskin spiritual? Itu daya rusaknya luar biasa. Makanya pertanyaan kritisnya adalah apakah gerakan zakat itu akan menghasilkan orang-orang yang memiliki daya rusak luar biasa itu? Dia migrasi dari miskin material ke kaya material, tetapi tetap menjadi miskin spiritual. Kalau yang kuadran 4, miskin spiritual, miskin material, itu daya rusaknya nggak hebat gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak punya sumber daya untuk merusak. Dia miskin material, dia miskin spiritual, yes. Tapi dia juga miskin material. Dia nggak akan memiliki daya rusak yang luar biasa. Itu kan, maka pertanyaannya, mana yang akan kita sasar? Yang kita sasar itu adalah kuadran 1. Bagaimana kita bisa memigrasikan mustahik menjadi muzaki itu dalam konteks kaya spiritual, kaya material. Makanya hifdzuddin dan hifdzul akal kalau dalam konteks pendidikan. Dia secara agama baik gitu ya, secara kualitas intelektual juga baik, yang kemudian dia bisa memberikan kontribusi, dia bisa mandiri secara keluar Maaf, Pak Syaf. Nge-freeze ya? Finansial dirinya dan juga bisa berikan kontribusi yang besar bagi masyarakat. Ya. Pak Syaf, mohon maaf, suaranya terputus-putus. Mungkin kameranya boleh dimatikan terlebih dahulu. Ya. Nah, ini mungkin slide terakhir kayaknya dari yang kita sampai sebentar. Kan ya? Halo? Iya, lanjut Pak. Baik. Slide-nya kelihatan ya Pak Intan ya? Ya, kelihatan ya, alhamdulillah. Baik. Oke, saya lanjutkan. Bicara pemberdayaan pendidikan yang meng-create program pendidikan berbasis zakat, saya memetakannya menjadi 2, Bapak Ibu semuanya. Ada yang pragmatisme dan ada yang idealisme. Pragmatisme terbagi menjadi 2 juga, menjawab kebutuhan atau mengatasi persoalan. Kita tidak menafikan banyak persoalan pendidikan gitu ya, di Indonesia. Contoh akses saja masih jadi masalah. Meng-create program pendidikan untuk mengatasi persoalan, yaitu ini pragmatisme bukan berarti kemudian ini ya pragmatis secara memang benar-benar pragmatis banget gitu. Saya ingin memetakan saja bahwa ada yang basisnya itu idealisme vision, ada yang basisnya menjawab realita. Itu aja sih. Jadi pragmatisme di sini adalah menjawab realita gitu ya, berbasis dari realita. Nah, mengatasi persoalan atau menjawab kebutuhan ya. Ada kebutuhan pendidikan gitu ya, di konteks pendidikan yang kemudian belum terjawab dengan baik. Misalnya di Dompet Duafa itu dulu bikin atau menginisiasi Sekolah Guru Indonesia. Nah, ini kan ada Bunu nih. Jadi saya nggak enak juga nih cerita ada Bunu. Oke, jadi gini, kan kebutuhan guru berkualitas itu sangat penting, sangat mendasar untuk keberhasilan pendidikan. Maka di 2009 Dompet Duafa menginisiasi Sekolah Guru Indonesia ya, untuk menjawab kebutuhan itu. Nah, itu menjawab kebutuhan, teman-teman. Ya, jadi basisnya bisa menjawab kebutuhan, bisa mengatasi persoalan. Nah, yang ingin saya tambahkan satu lagi adalah idealisme. Nah, idealisme ini kadang-kadang memang di awal-awal agak susah bisa difahamkan kepada, kalau misalnya dalam konteks lembaga, kepada tim kita, gitu ya, idealisme. Kenapa? Karena idealisme itu seperti tidak menjawab persoalan dan juga tidak menjawab kebutuhan. Seperti ya. Kenapa? Karena dia lebih mengubah arus dan tatanan. Ya. Dia tujuannya adalah mengubah arus dan tatanan. Ya, lebih berat. Nah, kalau sebut contoh, kalau boleh saya memberikan contoh, di 2018 itu Dompet Duafa menginisiasi Excellence Tahfiz School itu sebetulnya ingin coba mengubah tatanan, ya, mengubah arus dan tatanan. Ketika bicara pendidikan itu mainstreamnya pendidikan formal, lebih spesifik lagi bicara pendidikan formal itu sekolah, gitu. Itu kan mainstream masyarakat kita kan gitu ya. Kalau ditanya
kalau kemudian orang tidak berpendidikan, itu konotasinya orang tidak sekolah. Jadi kalau orang nggak sekolah itu orang nggak berpendidikan tuh. Kenapa nggak sekolah? Padahal dulu kiai-kiai kita itu nggak pernah sekolah formal, tapi menjadi orang yang luar biasa gitu ya. Buya Hamka itu nggak pernah mengenyam pendidikan formal, tapi beliau siapa yang nggak kenal Buya Hamka gitu kan? Ini yang kemudian ingin coba kita kembalikan gitu, bahwa pendidikan itu bukan tentang pendidikan formal. Pendidikan formal itu bukan tentang persekolahan. Pendidikan tidak selalu sama dengan persekolahan. Pendidikan adalah tentang mengintervensi manusia untuk menjadi manusia yang soleh dan muslih. Itu pendidikan. Bahwa medianya, sarananya, ada yang lewat pendidikan formal, sekolah, oke. Ada yang lewat pendidikan informal, keluarga, yes. Ada juga intervensinya mungkin lewat jalur-jalur lain secara non formal yang itu tidak mengikuti pakemnya Dikbud, pakemnya Depag, tapi bisa jadi itu akan lebih berdampak terhadap output yang dihasilkan. Kenapa? Ya, kalau secara teknis ya saya ngasih gambaran. Kurikulumnya mandiri, tidak terikat dengan Dikbud ataupun Depag. Betul-betul ruang idealisme ingin menghasilkan generasi kayak apa itu terbuka. Create aja kurikulum yang sehebat-hebatnya, semampu Anda, ya, semampu kita. Kemudian jaringan sumber daya manusia yang bisa kita libatkan. Ya, misalnya kalau di sekolah formal ada nggak sih magang tokoh, wawancara tokoh, dan seterusnya. Kayaknya agak susah tuh kita menemukan. Tapi kalau sekolah non formal kita bisa buat kayak apapun. Bahkan misalnya kalau yang contoh yang ekstrim ya, saya sebut jangan sebut nama lah ya. Salah satu praktisi pendidikan di Indonesia gitu ya, beliau bilang gini, saya berpikir daripada saya mengeluarkan uang belasan juta rupiah atau bahkan puluhan juta rupiah untuk menyekolahkan anak saya sebagai uang masuk, uang pangkal di sekolah tertentu, lebih baik saya create program sendiri gitu ya, ada program ke luar negeri dan seterusnya untuk anak-anak saya yang itu saya yakin lebih berdampak terhadap perkembangan kualitas diri anak saya. Ya, itu ada yang bilang kayak gitu ya. Jadi sampai segitunya sebetulnya kan bukan kemudian menjadi antipati terhadap pendidikan formal, enggak. Yang poinnya yang saya pahami, yang saya tangkap adalah bahwa mari kita dudukkan gitu ya pendidikan itu pada proporsinya gitu ya. Jadi jangan selalu kemudian bicara pendidikan itu pendidikan formal. Pendidikan formal itu persekolahan. Sehingga Bapak Ibu semua coba amati regulasi kebijakan pendidikan di Indonesia. Sekarang sih sudah mendingan, lebih terbuka. Kalau dulu itu bicara pendidikannya perspektif pemerintah pun persekolahan gitu. Sementara bentuk-bentuk model pendidikan lain yang padahal kalau kita gali kekayaan Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu ada model-model pendidikan yang sudah lebih dulu eksis sebelum NKRI itu berdiri. Gitu ya. Nah, kenapa kita tidak kaji tuh? Gimana misalnya lembaganya Yunus saya lupa namanya ya. Itu bisa menghasilkan tokoh-tokoh pergerakan di Padang Panjang, di tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan. Mereka kan bukan orang-orang persekolahan, tapi kenapa bisa menghasilkan seperti itu? Nah, kenapa kita nggak menggali? Nah, kalau di Minang ada surau, gitu ya. Surau yang sesederhana itu mampu menghasilkan orang-orang hebat. Kenapa kita nggak menggali itu? Poinnya gini, teman-teman. Secara anggaran bisa jadi akan lebih efisien. Secara struktur bangunan apa istilahnya ya? Kalau di Diknas itu kan bisa strukturnya tuh kayaknya panjang banget dari Mendikbud, nanti ada dirjen apa saya juga nggak ngerti itu. Rantainya tuh panjang banget. Tapi kalau kemudian kita coba menghadirkan model-model lain, itu mungkin kita nggak perlu struktur sepanjang itu, gitu. Mungkin kita perlu bisa ramping-ramping saja, tapi impact-nya tuh luar biasa. Gitu ya. Nah, ini saya kira paradigma yang perlu kita buka juga ya. Perlu kita buka, dan di dalam konteks pemerintah pun saya kira kita belum terbuka sepenuhnya, tapi sepertinya sudah akan mengarah ke sana. Dalam beberapa kesempatan saya mengikuti itu sudah akan mengarah ke sana gitu ya. Jadi tidak formalistik pendidikan itu bukan lagi menjadi sebuah frame yang akan jadi acuan gitu.
akan terbuka model-model pendidikan yang kemudian mungkin akan sama memberikan kualitasnya, bahkan mungkin lebih gitu ya. Kalau kita boleh sebut ada sekarang yang cukup masif itu ada Kutab gitu ya. Ini satu model gitu kan, sangat luar biasa perkembangannya, masif sekali. Nah, ini kan satu contoh. Dulu sebetulnya sudah ada di Minang Surau, di Aceh itu ada Dayeh ya kalau nggak salah saya. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi poin yang saya sampaikan adalah jangan juga terjebak ketika kita mau create program pendidikan berbasis zakat itu terhadap paradigma pendidikan konvensional. Yang saya maksud konvensional adalah existing yang ada sekarang. Menurut saya kita perlu membuka pikiran kita untuk terbuka terhadap model-model pendidikan yang lain, gitu ya. Yang itu menurut kita lebih kuat, gitu ya, lebih firm untuk melahirkan generasi terbaik. Kan tujuannya itu, melahirkan generasi terbaik. Melahirkan generasi terbaik mungkin caranya akan berbeda-beda, sarannya akan berbeda-beda, modelnya akan berbeda-beda, tidak harus selalu modelnya sama. Sekolah atau pesantren yang di bawah DEPAG gitu ya, yang model pesantrennya bagus seperti itu. Itu Bapak Ibu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oh, ini terakhir ya, ini terakhir. Nah, biasanya kalau dalam tataran praktis, Bapak Ibu semuanya, deviasi itu akan terjadi di konteks input dan proses. Kalau meng-create konsepnya, outputnya begini-begini, itu biasanya udah oke tuh. Output gimana mencapainya, prosesnya begini. Input yang memenuhi prasyaratnya gimana, seperti ini. Itu biasanya kalau di atas kertas oke. Tapi begitu diimplementasikan, itu biasanya deviasinya itu pertama di input, itu biasanya ada deviasi penurunan standar biasanya, kedua di proses. Nah, maka dalam konteks implementasinya menjadi sangat penting menjaga kualitas input dan proses. Kalau saya sih sering bilang ke teman-teman itu, nggak apa-apa kita sedikit, yang penting berkualitas. Kuotanya 40, nggak dapat 40 secara psikotes dan seterusnya, cuma mentok di angka 30. Kalau saya ngotot udah 30 aja, ngapain maksa 40 gitu. Kalau saya sih gitu ya. Kadang kenapa? Ya, ini kan sebuah pilihan karena kita ingin melahirkan output sesuai yang kita desain. Bahwa kita belum mampu memberikan jumlah yang banyak, yaitu kan akhirnya konteks ketersediaan input dan sumber daya. Lalu input-input yang nggak mau itu mau diapain? Emang nggak diberikan kesempatan? Nah, mari kita desain program yang lain. Gitu. Kita desain program yang lain yang secara target outputnya tidak setinggi target output program yang pertama itu. Saya kira seperti itu akan lebih pas. Pendapat saya begitu. Saya bilang ke teman-teman itu, mari kita layani dengan program yang lain. Maka muncul Excellencia. Sebelumnya Yatim Excellence Scholarship, sekarang namanya Excellence Scholarship. Itu untuk mewadahi kuadran miskin tidak cerdas. Nah, miskin tidak cerdas. Kita wadahi di situ. Kita intervensinya beda, gitu ya. Daripada dipaksain masuk ke prasyarat input yang harus cerdas, miskin dan cerdas gitu. Itu nanti setengah-setengah. Daripada setengah-setengah, mending kita pilih seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kurang dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Syafi'i, luar biasa. Terima kasih atas sharing ilmunya. Ini ada pertanyaan yang masuk dari Pak Pras ini. Untuk Kak Syaf, jika beasiswa menseleksi penerima yang berprestasi atau cerdas, ditemukan juga sekolah-sekolah yang terpuruk karena siswa yang kurang beruntung atau duafa dan menambah beban sekolah, bagaimana agar ada pemerataan program pendidikan berbasis zakat dalam konteks organisasi pengelola zakat di Indonesia? Gitu. Tadi kan kata Pak Syaf kan menerima miskin yang tidak cerdas ini berhubungan ini berarti. Gimana nih Pak? Ya, baik. Menurut saya kita buatkan program lain ya. Kalau misalnya itu satuannya sekolah ya, PM-nya sekolah. Ini mohon maaf ya, saya nggak nyalain video. Ya, di sini hujan jadi tidak stabil.
Kalau itu sasarannya sekolah, ya kita buat, kalau di Dompet Duafa itu kita membuat program sekolah literasi Indonesia, gitu ya. Kan memang tidak harus selalu lembaga zakat yang menginisiasi kelembagaan programnya. Bisa juga kemudian mengintervensi apa yang sudah ada, gitu ya. Sekolah-sekolah itu kan berarti secara kelembaganya sudah ada. Nah, tinggal kita intervensi. Bagaimana bentuk intervensinya? Kita intervensi dari sisi quality management sekolahnya, ya. Jadi kepemimpinan sekolahnya, kalau di program SLI-nya Dompet Duafa itu ada 3 yang kita intervensi. Kepemimpinan sekolahnya, kemudian sistem instruksionalnya, dan budaya sekolah. Menurut kami tiga bidang inilah yang kemudian akan secara linier berdampak pada peningkatan kualitas sekolah, gitu. Ini yang solusi yang bisa kita lakukan, dan dalam konteks ini Dompet Duafa coba memberikan solusinya seperti itu. Maka sekolah-sekolah dampingan di berbagai daerah itu, yang sekolah-sekolah marginal ya, yang secara fisik juga begitu, anak-anaknya juga seperti itu. Nah, kita coba lewat intervensinya lewat seperti itu. Kepala sekolahnya kita dampingi, kemudian guru-gurunya kita dampingi, sehingga ada perbaikan kualitas. Jadi ketika awal kita asesmen ada di level apa, setelah diintervensi setahun, 2 tahun, paling lama 3 tahun kalau pengalaman SLI, nanti di akhir kita ukur lagi peningkatannya ada di level apa. Contoh yang sangat baik perubahannya itu di Madrasah Ibtidaiyah Medan, namanya saya lupa nama Madrasah Ibtidaiyahnya di Medan, itu luar biasa itu. Setelah kita intervensi, perubahannya sangat signifikan, bahkan menjadi sekolah dapat sekolah berprestasi, gitu ya, tingkat kabupaten dan kemudian menuju tingkat provinsi. Tapi terakhir di provinsi saya belum dapat kabarnya apakah ini atau tidak, itu dapat juara atau enggak. Nah, ini contoh ya best practice bahwa kita bisa menghasilkan model lain ya untuk mengintervensi sekolah-sekolah marginal dengan siswa yang kurang beruntung juga. Kan memang tidak harus semuanya ditampung oleh lembaga zakat di kelembagaan program yang diinisiasi oleh lembaga zakat. Apalagi sekarang Itjen ada diskusi, gitu ya, tentang kelembagaan program. Ya, itu hal lain lah ya. Tapi poinnya adalah kita bisa melahirkan model-model lain, gitu ya, untuk kemudian memeratakan pendidikan berkualitas berbasis zakat, gitu. Jadi kita intervensi gurunya, kepala sekolahnya, itu akan berdampak pada murid-murid di sekolah marginal tersebut. Gitu mungkin. Wow, ya. Jadi bisa juga ya berarti ya program zakat untuk sekolah-sekolah yang seperti ini ya, marginal atau sudah bentuk sekolahnya ya. Juga kelihatan dalam kelompok miskin begitu ya, dan juga anak-anaknya juga berkebutuhan gitu. Ya. Pertanyaan lanjutan ini, bagaimana arah-arah jika dibidikan untuk masuk ke sekolah yang relate seperti kedinasan, TNI atau Polri gitu, kedokteran dan lain-lain. Sudah cukup banyak yang didominasi ke perguruan tinggi nasional atau keislaman gitu. Saya juga kepikiran pertanyaan itu sih. Silakan, Mbak. Saya sepakat, Mbak Intan. Ini adalah ruang yang harus diisi ya oleh para pegiat zakat. Bagaimana sekolah-sekolah kedinasan itu bisa diisi oleh anak-anak kita, gitu. Walaupun tentu menurut saya ini kalau dari pengalaman mengelola sekolah-sekolah Dompet Duafa itu sepertinya perlu ada intervensi khusus. Apakah itu bentuknya takhusus, bahasanya apa kalau yang umum? Ya intinya kelas khusus lah ya, untuk mempersiapkan. Misalnya ya, kalau untuk masuk Akmil, Akademi Militer, itu kan dari awal juga gizinya udah harus dijaga, terus kemudian kebugarannya, nggak bisa itu disamain sama anak-anak yang lain, bahwa akan ada perbedaan, akhirnya begitu. Makanya menurut saya ruangnya adalah takhusus. Ini yang pernah saya lakukan juga ya di Dompet Duafa ya, Dompet Duafa Pendidikan, yang kemudian berganti nomenklatur dari LPI. Itu kita buat takhusus. Kita mau melahirkan apa sih? Mau melahirkan ulama, ya udah kita buat takhusus untuk jalur ulama. Mau melahirkan apa? Saintis, kita buat takhusus jalur saintis. Karena kalau disamakan itu nggak akan optimal menurut saya. Disamakan dengan desain proses yang pada umumnya untuk
Misalnya Smart Excellencia desain prosesnya seperti desain programnya seperti ini ya, dari mulai input, output dan seterusnya. Itu kita ingin nyalurin ke Akmil, nyalurin ke STAN misalnya, nyalurin ke kedinasan lainnya, itu kayaknya akan lebih efektif. Kemudian kita buat takhususnya itu seperti itu yang coba kita ikhtiarkan, yang pernah coba kita ikhtiarkan. Walaupun setelah kita evaluasi kembali, akhirnya ya tidak seoptimal yang kita harapkan. Makanya kemudian lahirlah Excellencia Tahfiz School yang kemudian ingin mengambil jalur berbeda, memang sekalian aja beda gitu ya. Sekalian bajunya beda, bukan sekolah formal, karena memang mengambil positioning ingin melahirkan ulama seperti itu. Nah, mungkin sekolah kedinasan juga seperti itu. Tapi poinnya saya sepakat bahwa ini adalah ruang yang harus kita isi ya oleh para pegiat zakat agar bidang-bidang strategis itu bisa diisi oleh anak-anak kita. Saya kira begitu, Mbak Intan. Skemanya bisa dengan takhusus atau mungkin bisa dengan model pendidikan yang khusus kalian gitu. Seperti itu. Oke, siap. Syaf, ini kata Pak Pras, diskusi izin viral banget kayaknya ya. Wah, sampai masuk ke sini. Wah, mantap sekali kata Pak Ali Hidayat. Sebentar saya baca. Pak Bu Ati ya, Bu Ati Hidayati. Mantap sekali, terima kasih. Hari ini banyak ilmu yang saya dapat dari Bu Nuk dan Pak Syafi'i. Semoga ilmunya berkah dan menjadi amal jariah. Terima kasih IMZ sudah memfasilitasi kegiatan ini. Terima kasih juga Bu Ati. Ya, silakan. Masih ada waktu sampai jam 15.30 ya kita ya, Bu Nuk dan Pak Syaf. Boleh bertanya untuk kedua narasumber, silahkan. Atau boleh ini apa, tepuk tangan ya? Oh, tepuk tangan. Saya kira ada yang mau raise hand. Silakan kalau misalkan mau raise hand juga boleh ya. Tidak harus di chat gitu. Ya. Ya, silakan Pak Kamal dari Sahabat Quran. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya kameranya sedang trouble jadi tidak bisa nih. Salam hormat Bu Nuk, luar biasa bisa kembali. Pertanyaan pertama nih buat Bu Nuk ya, terkait dengan program tadi kaji dampak. Nah, karena program kami memang jadi program kami ini program PAUD, SD dan SMP Tahfiz gratis. Memang jarang yang mengambil, kita coba mengambil ranah dasar ini untuk pembentukan karakter di Al-Quran. Nah ini karena memang ini kalau mengukur dampak dari hasil misalkan dari segi ekonomi dan sebagainya. Nah ini kita mau meyakini para donatur kira-kira kajian apa nih Bu yang tepat agar program ini benar-benar memang berdampak untuk penerima manfaat. Yang kedua untuk yang ini Pak Syafi'i tadi memang ada terkait dengan kalau menerima standar artinya lebih baik kita standar yang kita tetapkan dan kita mengambil yang sesuai. Nah ini memang pengalaman kami 3 tahun ini. Anak-anak yang fokus di tahfiz khususnya yang sangat minat anak atau orang tuanya ternyata pas dites standarnya tuh nggak sesuai dengan kami gitu loh. Sedangkan banyak yang lolos tes seleksi dengan hasil bagus tapi secara ekonomi dia bagus. Nah ini memang menjadi kegemaran kami hampir 2 tahun ini. Akhirnya kami padukan, artinya anak yang memang tadi secara kemampuan hafalan atau bacaannya kurang tapi kemampuan ekonominya juga agak parah, kita masukkan, tapi dengan catatan kita tidak memaksakan si anak ini sesuai dengan target kita. Contoh misalkan anak yang normalnya target 1 tahun 5 juz contoh. Nah anak yang kurang ini kita bikin 2 atau 3 juz. Kira-kira apakah itu merusak program atau tidak? Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Kamal. Boleh dari Bu Nuk terlebih dahulu untuk menjawab? Baik, Mas Kamal. Sebelum menjawab, saya mau cerita sedikit soal ini nih pertanyaan ketika banyak pertanyaan kenapa sih beasiswa itu kan maunya ambil yang prestasi yang cerdas ya. Padahal banyak yang dalam tanda kutip ya. Banyak yang kebanyakan kan justru bukan itu. Ini saya mau cerita tentang sebentar ya Mas Kamal ya, izin sebentar nih Pak Syafi'i. Karena kalau menurut saya ini jadi penting nih.
Teman-teman, dulu itu ketika saya kuliah S2, saya punya guru Prof. Utami Munandar. Beliau itu banyak memberikan masukan, ya, terutama sekarang yang beliau sangat ingin wujudkan adalah ini, teman-teman, SLBF. SLBF adalah SLB untuk anak cerdas, anak-anak cerdas, ya, SLBF, clear ya. Tetapi seiring dengan waktu dan nggak ada yang ributin sampai hari ini. Nih, saya buka, sudah pindah ya, tampilannya udah pindah ya, halamannya pindah nggak sih? Sudah ke website ya? Nih, Ya. Websitenya Kemdikbud. SLBF ini hilang. Hari ini nggak ada SLBF di Indonesia. Yang ada adalah SLBE, habis E langsung G. Nggak pernah ada orang yang nanya-nanya. Kompas juga beritain, macam-macam jenis LCSB. Habis E, langsung hilang ke G. F-nya hilang. Di Indonesia ini, anak-anak cerdas. Anak-anak dengan talenta luar biasa. Nggak ada yang peduli. Negeri ini, bahasa saya apa ya, kurang senang dengan orang-orang pintar. Nggak tahu kenapa ya. Tapi ini saya tuh sedih banget. Prof. Utami Munandar itu, suaminya Prof. Munandar, Prof. Utami itu berupaya keras bahwa gifted itu harus dilakukan. Saya ikutan waktu itu. Tapi bahkan sampai beliau meninggal, nggak ada yang ributin. Entah karena pembuat kebijakannya juga kurang pintar atau apa. Alasannya adalah nanti akan terbentuk kaum eksklusif. Ya iyalah, mereka itu pintar, harus difasilitasi. Kita itu begitu memusuhi orang-orang pintar. Saya bersyukurnya ketika saya lulus, saya ikut pertama saya kerja, saya itu kerja di sekolah Madaniyah. Sekolah Madaniyah itu pendirinya Cak Nur. Cak Nur itu waktu itu juga diprotes, alah Madaniyah hanya ngurus orang kaya aja gitu kan. Tetapi kata-kata beliau yang menguatkan dan saya pakai juga untuk anak-anak cerdas ini adalah bahwa ada yang namanya fardu kifayah. Harus ada sekumpulan orang yang mengerjakan itu. Dan hari ini harus ada yang mengerjakan itu, harus ada yang mengambil anak-anak pintar itu untuk kita optimalisasi. Ya, jadi teman-teman nggak usah takut kalau ada protes-protes ya. Yang penting adalah kita memiliki dasar dan memiliki tujuan yang jelas untuk itu. Ya, bahwa tadi kalau Mas Kamal hari ini saya ingin tahfidz, nggak apa-apa, tetaplah teguh dengan itu. Tapi jangan lupa bahwa hari ini kita juga misalnya bicara bahwa ketika saya nggak tahu ya, saya nggak terlalu pandai agama nih, kalau dengan Pak Syafi'i saya kebanting lah ya. Intinya begini, ketika orang rame-rame hari ini hafiz, maka yang paling penting adalah membumikan Quran. Hari ini kita sama-sama membumikannya ini seperti apa? Saya kira itu PR-nya ya. Ketika kita bicara, saya kira belajar Quran juga kan, saya juga masih belajar. Habis tartil, tarjamah, tafsir, tadarus, tadabur, tafakur. Nah, bisakah kita tadabur, bisakah kita tafakur? Ini PR-PR kita. Banyak penghafal Quran, tetapi bagaimana kita memastikan ini terjadi. Lalu bagaimana menghitung kaji dampaknya? Menghitung kaji dampaknya kalau harus sebentar. Yang paling gampang adalah coba dulu aja dengan narasi before dan after. Lihat perubahannya dengan narasi aja dulu. Susah kan menceritakannya, tentu tidak semudah tadi yang saya sampaikan. Kalau Sroy langsung gampang, RP1 dapat segini. Tapi dengan komunikasi yang baik, hari ini ada membahasakan program ya. Di Indonesia tuh ada ahlinya. Ahlinya itu namanya Paramita Muhammad, anaknya Gunawan Muhammad. Ahli banget dia membahasakan itu. Sayangnya dia LGBT, jadi saya juga nggak pernah ikut pelatihannya. Tapi itu bagus itu. Bagaimana menarasikan itu. Tetapi yakinlah, pekerjaan yang dilakukan dengan hati akan kembali ke hati. Ketika kita menjelaskan itu dengan hati, hati-hati yang mendengar juga akan tersentuh. Pakai lama dong Bu, itu mah seperti apa? Teman-teman, saya sering kali bicara usia saya sekarang udah setengah abad, dan saya meyakini itu. Mestakung itu beneran loh. Ya. Jadi Mas Kamal, jangan berkecil hati. Tulis dulu aja before and after-nya. Anda lihat perubahannya. 1 tahun setelah adik-adik atau 6 bulan setelah adik-adik ikut
sahabat cinta Quran, ikut program sahabat cinta Quran, ada perubahan apa? Tetapi ini artinya apa? Artinya Mas Kamal harus bikin portofolio. Satu persatu anak dibikin portofolionya. Dan portofolio itulah sebenarnya yang menjadi dasar penilaian hari ini. Hari ini beasiswa dimanapun di dunia nggak lagi ngelihat IPK, tetapi yang lihat portofolionya apa. Nah, Mas Kamal bisa buat itu. Portofolio itulah yang akan jadi cuplikan, ya. Nggak usah meresahkan karena kayaknya belum bisa dihitung, selalu bisa dihitung. Bahkan kita bersama anak kita sebulan pun kita akan ngerti ketika kita intervensi apa ya. Itu. Seperti itu ya Mas Kamal ya. Oke. Begitu Mbak Intan. Ya, Sarah. baik, siap. Terima kasih Bu No. Dari Pak Syafi'i? Baik. Ya. Sebelum saya spesifik menjawab pertanyaannya, saya sedikit menambahkan yang disampaikan oleh Bu Nu. Sebetulnya sunatullah ya, ada perbedaan di antara kita itu ya, ada anak-anak yang berkualitas yang diberikan kualitas yang tinggi dan seterusnya. Itu menurut saya sunatullah. Karena gini, dulu nabi itu mendidik generasi yang berbeda-beda, gitu ya. Generasi elit itu sasaran utama dakwah Nabi di awal-awal tahun. Coba kalau teman-teman baca sirahnya pakai framework sirah gitu ya. Jadi pakai kenapa Nabi melakukan ini, apa alasan, apa pertimbangan dan seterusnya. Kita akan ketemu itu. Kenapa di tahun pertama yang direkrut oleh Nabi itu generasi elit. Coba lihat. Dari 40 itu 27-nya itu orang-orang elit, orang-orang pinter, orang-orang kaya, orang-orang berpengaruh, orang-orang top. Kenapa? Karena memang kita butuh generasi elit untuk melakukan perubahan. Bukan berarti kita mengesampingkan yang lainnya, bukan. Jadi ini soal kemudian pembagian tugas saja nantinya. Kita perlu kerja-kerja besar, maka kita harus melahirkan generasi elit. Nah, untuk generasi elit itu, nah standar inputnya memang nggak boleh kompromi menurut saya. Ya, jadi output kita ini mau melahirkan generasi elit seperti dulu Nabi melahirkan generasi elit, kan nanti di layer berikutnya juga ada layer berikutnya seperti itu. Nah, kalau untuk generasi yang elit itu menurut saya standar inputnya kalau bisa jangan diturunkan, kalau bisa. Ya, tapi susah nyarinya. Kalau susah berarti kita coba cari lebih effortnya lebih ini lagi. Kalau sudah dicari effortnya nggak dapat juga ya, menurut saya coba kita kelola yang ada. Gitu. Sebab untuk apa? Untuk kita menguji sebetulnya sistem kita itu firm enggak sih? Prasyarat inputnya sudah kita penuhi nih. Proses kemudian diintervensi di proses. Nanti hasilnya itu sesuai enggak gitu. Karena kalau kemudian kita menurunkan standar, akhirnya kita tidak bisa mengevaluasi proses kita, sistem kita itu. Nanti kita berkilah, oh iyalah outputnya nggak nyampe karena standar inputnya kita turunin, kan gitu. Walaupun ada variabel lain juga, variabel SDM dan seterusnya. Tapi intinya, kalau kemudian kita ingin melahirkan generasi elit tadi, menurut saya jangan turunkan standar input. Tapi kalau kita ingin melahirkan layer-layer berikutnya, nah itu tentu ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, kalau kemudian ditanya gimana kalau tetap harus mengambil sesuai kuota. Nah, based on pengalaman saya, jadikanlah pertimbangan yang cukup signifikan itu adalah faktor, kalau dalam bahasa psikologi itu task commitment, yang biasa diujinya pakai Kraepelin atau Pauling ya, itu untuk mengukur task commitment-nya. Karena kami punya santri, itu task commitment-nya, ujian Kraepelin-nya di atas 1000, IQ-nya 98, IQ-nya 98, Kraepelin-nya di atas 1000. Saya bilang teman-teman, ambil. Saya pengen tahu aja ini seperti apa. Ternyata betul. Daya juang yang luar biasa, daya tahan yang luar biasa, ternyata dia bisa melewati teman-teman yang IQ-nya cerdas. Itu pengalaman yang kita temukan di lapangan. Jadi kalaulah kemudian harus mengambil karena untuk mengisi kuota, mungkin daya tahan, daya task commitment tadi ya, itu bisa menjadi pertimbangan untuk bisa menerima input sesuai dengan program kita. Mungkin itu Mbak Intan.
Mbak Intan sudah ada trouble. Hujan lebat rupanya ya. Iya Bu, ada perbaikan internet di sebelah. Baik, rekan-rekan bagi yang ingin bertanya, silakan. Saya izin share soal forum beasiswa ya. Oh iya, iya. Oke, boleh ya. Ada yang bertanya nih, mungkin Ya. juga sudah terpantik untuk gimana cara gabungnya gitu. Oke. Silakan Bu. Oke. Ini tidak hanya beasiswa zakat atau beasiswa lembaga-lembaga Islam ya? Enggak, forum beasiswa ini yang Semua tadi ya? saya sampaikan, justru inilah fokus kebangsaan kami. Oke, Ini oke. nggak ngomongin, kalau ini ngomonginnya bangsa Indonesia, nggak ngomongin agama kalau ini, ya. Oke, Siap, siap. ini forum beasiswa Indonesia, awalnya Basnas dan ISC, tapi hari ini komitenya sudah ada teman-teman Dompet Wafa Pendidikan, teman-teman Diktiers, Rumah Kepemimpinan, Education in Ireland, Yayasan Haji Kala, Belajar di India, OSC, Rumah Amal Saman, dan Gali Foundation ya. Jadi ini tadi saya sampaikan cepat aja ya. Ini adalah PR kita setelah Kongres Beasiswa Indonesia yang pertama ya. Yang ini misi-misinya ini salah satu. Nah ini strukturnya hari ini memang ada banyak teman dari beberapa kedutaan ya. Misalnya Mbak Miranda ini dari Ireland ya, dari Irlandia. Terus dari teman ISC ini belum diisi ya. Karena saya dengar ada pergantian ya. Lalu ada teman-teman dari Media Group, Yayasan Haji Kayla, Diktiers. Nah, hari ini kita punya 3 ketua wilayah. Yang di bagian barat ini ada Mas Hervindo, beliau dari Medcom ya. Medcom ini keluarganya Media Indonesia. Terus di Wita ada dari Gali Foundation dan di WIT ada teman-teman dari Yayasan Haji Kala. Nah, yang kami lakukan di sini adalah yang lainnya tentu gabungan dari beberapa teman. Hari ini nih jaringannya teman-teman. Ada dari pemerintah pusat, lembaga daerah, lembaga luar negeri, foundation yayasan, perguruan tinggi memang terbanyak. Perguruan tinggi rajin banget ikut-ikut begini. Kenapa? Karena mereka sebenarnya juga sedang ngintip-ngintip. Kira-kira ngedengerin beasiswa di mana, siapa tahu ada bisa masuk dan seterusnya. Ini jaringan kita hari ini. Dan ini yang selalu kita lakukan, forumnya per 2 bulanan ya. Kita belajar bareng-bareng, mulai dari yang tadi saya ceritakan ya, bersama mereka yang memang memiliki kepakarannya. Misalnya di yang kedua kita bareng-bareng sama perguruan tinggi, belajar seperti apa. Lalu kita belajar juga sama teman-teman dari Bapenas ya. Kita belajar sebenarnya roadmap-nya SDM Indonesia nih kemana ya. Terus kalau kita lembaga beasiswa tuh kita bisa bantunya di mana? Baik dari rencana pembangunan jangka panjang nasional maupun dari SDGs-nya. Nah ini kita sama-sama belajar di sini ya. Lalu yang kita sempat juga ngomongin ketika program S1 nih seperti apa. Karena selain Tanoto ada teman-teman beasiswa S1-nya Medcom juga ya. Lalu terakhir kita bicara dengan teman-teman di daerah ya, dan kemudian tentang kualitas guru, dan terakhir kemarin kita sama-sama ketemu sebenarnya kita mau seperti apa setelah 1 tahun berjalan ya. Oke, ini portofolio yang tadi saya sampaikan kegiatannya. Teman-teman kalau mau gabung nanti boleh saya kirim kali ke Mbak Intan ya tautannya untuk teman-teman bergabung di sini untuk sama-sama bertemu, sama-sama mengiklankan, memastikan bahwa beasiswa memang diberikan kepada yang berhak. Seperti itu ya. Baik, demikian saya kembalikan ke Mbak Intan. Silakan Mbak Intan. Ya. Mbak Intan sudah join? Sudah ada nih namanya Intan IMZ. Ya, silakan Mbak Intan. Baik, terima kasih Bu Nu atas jawabannya tadi ya. Jadi silakan nanti
apa namanya, kalau mau bergabung dengan beasiswa Indonesia ya namanya ya Bu ya, Forum Beasiswa Indonesia, boleh. Nanti bisa menghubungi kami di IMZ ya. Begitu. Masih ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau raise hand lagi? Kalau tidak ada, boleh untuk closing statement dari Bono dan Pak Syafi'i. Silakan terlebih dahulu, Pak Syafi'i dulu mungkin ya. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Intan. Yakinlah Bapak Ibu semua, Panglima untuk melakukan perubahan sosial kemasyarakatan, bangsa kenegaraan, dan bahkan dunia berkeadaban adalah pendidikan. Karena itu, bagi para pegiat zakat, semoga bisa memprioritaskan pendidikan sebagai program pemberdayaan berbasis zakat. Dengan demikian, kita berharap akan terjadi perubahan sosial, kenegaraan, dan juga keduniaan menuju tatanan yang lebih beradab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Silakan kepada Bu Nu. Terima kasih tadi dari closing statement dari Pak Syafi'i. Kepada Bu Nu, silakan Bu Nu. Bu Nuk masih di mute. Teman-teman, terima kasih untuk kesempatan sharing session hari ini. Saya lihat juga ada Mas Asep Sapaat ya. Mas Asep ini lama di SGI, belum saya sapa itu. Juga ada Mas Farid Septian ya. Mas Farid Septian ini atasan saya di Basnas nih ya, anak muda yang sedang S2 juga. Teman-teman, yang bisa saya sampaikan adalah ketika kita bekerja dengan hati, apapun hari ini amanah kita, percayalah, maka sesungguhnya pintu-pintu kemudahan akan menyertai, ya. Dan yakinilah bahwa pendidikan selalu menjadi kunci. Namun kita perlu waktu untuk meyakinkan itu, Dan ini adalah kerja-kerja yang tentu saja tidak sebentar, ya. Kerja-kerja yang harus terus-menerus disuarakan. Dan terima kasih untuk Ngopi Susu, ini adalah bagian dari kerja-kerja meyakinkan itu. Bahwa zakat untuk pendidikan adalah bagian terpenting untuk kemajuan bangsa ini. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Intan. Bun. Mbak Intannya masih ini tuh. Baik. Nah. Dua device jadinya. Baik. Terima kasih kepada Bono, luar biasa atas sharingnya, dan juga kepada Pak Syafi'i. Ya. Karena kita sudah jam 15.30, kita akhiri ya. Kita foto bersama. Aduh, mata. Oke. Ya. Kita foto bersama terlebih dahulu ya, rekan-rekan semuanya, teman-teman di sini pegiat zakat dan juga pendidikan. Kita foto bersama. Mohon untuk menyalakan kameranya untuk kita foto bersama. Ada Pak Rifki Nurul Hayat, teman SMA ini kayaknya. IPA 4. Sudah siap, panitia? Terima kasih semuanya ya untuk para peserta. Nih, sudah siap panitia yang akan foto? Boleh jempol duanya? 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Bu Nur, terima kasih Pak Syafi'i. Semoga berkah ilmunya. Semoga terjalin selalu silaturahim ini. Dan terima kasih juga kepada para peserta semuanya. Dan kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Dan kami tutup dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanya Bu, ini off the record nih. Oh iya. Tolong recordingnya di offin. Teman-teman naluri tolong di offin recordingnya. Saya sudah, mereka sudah informasi Gimana Bu kalau pendapat terkait dengan apa terancamnya lembaga intermediasi khususnya yang di bidang pendidikan dan mungkin bidang-bidang yang lain? Halo, gimana Mas?